Baik, hari ini agenda kita adalah pemaparan untuk tugas, kemudian nanti dilanjutkan kalian langsung mulai mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan panduan yang ada. Terlebih dahulu kita lihat jadwalnya terlebih dahulu. Kita hari ini masuk pada minggu kelima, pertemuan kelima, tanggal 27 Maret sampai 1 April. Kemudian untuk proyek yang pertama itu kita masih menggunakan beberapa teknik yang sudah kita pelajari selama ini untuk melakukan proses elisitasi kebutuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses elisitasi kebutuhan ini adalah 2 minggu, pertemuan ke-5 dan ke-6 atau minggu ke-5 ke-6, mulai tanggal 27 Maret sampai tanggal 8 April. Adapun case study untuk kelas C dan B, kalian kelas C hari ini adalah train booking system. Jadi sistem pembookingan tiket untuk kereta. Dengan bobot nilainya adalah 12% dari keseluruhan nilai rekayasa kebutuhan. Jadi perlu diingat, sistem kalian adalah sistem booking tiket kereta. Oke, selanjutnya adalah saya menyampaikan tentang template-nya terlebih dahulu. Di grup sudah saya kirimkan untuk template dokumen elisitasi kebutuhan. Di situ sudah ada penjelasannya, ada beberapa aktivitas yang sesuai dengan materi yang kita bahas kemarin. Yang pertama adalah mengidentifikasi stakeholder, mendefinisikan ruang lingkup, memilih teknik elisitasi, menggunakan user story, menggambarkan model konseptualnya, membuat mock-up, kemudian mendefinisikan acceptance kriteria. Dari hasil aktivitas ini itu dipetakan ke dalam durasi perkuliahan yang kita miliki, total SKS kita adalah 4 SKS, hak belajar mahasiswa adalah 170 menit per SKS, dikalikan dengan 2 minggu, 2 kali pertemuan, atau 4 SKS, totalnya adalah 1.360. Nah, 1.360 ini kemudian dipetakan kepada durasi rata-rata di dalam mengerjakan aktivitas ini. Paling cepat itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, paling lama atau rata-rata dikerjakan waktu dalam 2 minggu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk proses dokumentasi. Yang pertama adalah dalam bentuk audio dan video, pastikan ini sudah kalian kalau mau merekam, pastikan audio dan videonya berfungsi dengan baik. Kemudian wajah autor dan responden itu harus tampak jelas. Kemudian aktivitas yang dilakukan terlihat dalam satu frame. Waktu video nanti akan divalidasi dengan waktu yang dibutuhkan di dalam pengerjaan di dokumen ini. Ketika nanti kalian mengerjakan, pastikan menghapus halaman depan dari template ini. Kemudian di template di halaman pertama nanti adalah berisi sistemnya apa, kemudian deskripsi dari sistem tersebut, autornya, kemudian durasi pengerjaan real kalian, itu berapa. Nanti di setiap tabel di sini juga kalian tuliskan durasinya kalian berapa menit. Aktivitasnya mulai dari mengidentifikasi stakeholder, ruang lingkup, memilih teknik elisitasi, user story dari masing-masing stakeholder, kemudian konseptual diagram, mock-up, link mock-up, kemudian acceptance kriteria, positif case sama negatif case. Kalau positif case itu berarti alurnya adalah benar, inputannya juga benar. Kalau negatif case itu adalah error handlingnya. Kemudian jangan lupa lampirkan dokumentasi pengerjaan video dan file audio videonya. Kalian tahu di Drive, kemudian kalian masukkan linknya di dokumen laporannya. Selanjutnya saya tunjukkan untuk contohnya. Ini contoh yang ada di grup, sudah saya bagikan. Contoh namanya, sistemnya adalah Flagbook 4. Deskripsinya silakan dideskripsikan secara lengkap tentang sistem tersebut.
kemudian autornya. Nah, ini real pengerjaan saya, waktunya adalah 1290 menit. Ada 3 stakeholder di punya saya, ada pelanggan, maskapai penerbangan, sama regulator. Waktu yang dibutuhkan 10 menit untuk mengidentifikasi stakeholder. Untuk mengidentifikasi ruang lingkup, waktu itu dibutuhkan 20 menit. Ada beberapa ruang lingkup. Kemudian memilih teknik elisitasi, saya butuh waktu 10 menit untuk pelanggan, maskapai, dan regulator. Masing-masing punya nilai sendiri-sendiri. Kemudian setelah saya memilih, maka saya melakukan wawancara, observasi, dan kuesioner. Nanti dokumentasinya ditaruh di bawah, hasilnya ditaruh di dalam kolom user story ini. Selanjutnya adalah membuat konseptual diagram. Aktivitasnya didapatkan dari user story, kemudian dia eventnya apa. Kalau mau lebih didetailkan dengan field-nya lebih bagus, sehingga nanti kita bisa mengetahui, misal pelanggan ini butuh data apa saja. Kemudian dibuat mock-up. Mock-up-nya kalian nanti bisa memakai Figma, bisa memakai Just-in-Man, atau memakai Axure, dan sebagainya. Kemudian link mock-up-nya jangan lupa dilampirkan. Selanjutnya adalah mendefinisikan acceptance kriteria. Kalian mendefinisikan, kemudian kalian tuliskan masing-masing inputannya. Misal ini mau menekan icon flight, kemudian nanti ketika icon flight ditekan itu menampilkan halaman booking. Seperti ini, user interface-nya seperti ini. Kemudian inputannya apa. Kemudian negatif case-nya, kalau misal salah memilih, misal atau salah atau data tidak temukan atau error handlingnya, sistem nanti sistem nanti menampilkan hasil dari error handlingnya itu sendiri. Kemudian lampiran dokumentasi pengerjaannya, jangan lupa wajah dari stakeholder, kemudian wajah dari reviewer itu tampak jelas. Kemudian aktivitasnya juga kita bisa melihat. Termasuk juga pengujian, wajah yang diuji dan wajah yang menguji itu terlihat jelas, termasuk juga aktivitasnya. Seperti itu untuk teknis pengerjaan dari proyek 1 ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk tema proyeknya apa? Harus Trainbook atau boleh sistem lain gitu, Pak? Sudah ditentukan, temanya adalah Trainbook System. Lalu untuk stakeholder-nya itu gimana ya, Pak? Stakeholder kamu harus mengidentifikasi sendiri. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi sistem studi kasusnya sudah ditentukan adalah Trainbook System. Kemudian permasalahan apa yang akan kalian angkat dari Trainbook System itu tidak boleh sama antar individu. Jadi ini adalah tugasnya individu. Jadi kalau misal ada yang mengangkat tentang masalah di mencari lokasi, maka tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi sifatnya adalah tidak ada plagiasi untuk fitur yang dikembangkannya, Trainbook Systemnya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan.